Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulia dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang biomolekul, yaitu protein. Protein merupakan senyawa karbon dan merupakan bagian daripada biomolekul. Protein adalah senyawa terpenting penyusun sel hidup. Fungsi biologis protein sangat beragam, antara lain sebagai pembangun, pengatur, pertahanan, dan sebagai sumber energi. Protein merupakan polimer dari sekitar 20 jenis asam alfa amino. Massa molekul relatifnya berkisar dari sekitar 6.000 hingga beberapa juta. Unsur utama penyusun protein adalah unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Banyak juga protein yang mengandung belerang dan dalam jumlah yang lebih sedikit mengandung fosfor. Beberapa protein mengandung besi, mangan, tembaga, dan iodin. Asam amino. Asam amino adalah suatu golongan senyawa karbon yang setidak-tidaknya mengandung satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Seperti ditayangkan dalam slide ini adalah struktur daripada asam amino. Terdapat di sini ada gugus karboksil, COOH, kemudian ini adalah gugus amina, NH2. C yang hubung ada, ini merupakan atom karbon alfa, sedangkan R ini adalah gugus daripada radikal. Jadi asam amino terdiri dari gugus R adalah gugus pembeda antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya. Dan B, gugus R dalam asam amino beragam antara lain hidrofob seperti glisin dan alanin, hidrofil karena mengandung gugus polar seperti OH, COOH, atau amina. Bersifat asam, misalnya asam glutamat, bersifat basa, misalnya lisin, mengandung belerang, misalnya sistein, dan mengandung cincin aromatik, misalnya tirosin. Beberapa contoh asam amino. Ya, perhatikan di sini ada asam amino yang mengandung cincin benzen, ini disebut penilalanin. Kemudian yang kedua, ini adalah disebut dengan lisin. Kemudian yang ketiga, ini adalah sistein. Molekul asam amino mengalami reaksi asam basa intramolekul membentuk suatu ion dipolar yang disebut ion sweeter. Perhatikan reaksi ini. Ini adalah asam amino. Asam amino di sebelah ini ada gugus OH. Kemudian pada gugus OH atom H-nya lepas menjadi H+. Kemudian pindah ke diikat oleh N pada gugus NH2 atau pada amina sehingga membentuk NH3+. Maka dalam asam amino menjadi ada muatan negatif dan ada muatan positif sehingga dinamakan ion dipolar atau ion sweeter. Oleh karena mempunyai gugus asam dan gugus basa, maka asam amino bersifat amfoter, dapat bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Asam amino dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial.
Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh. Contoh, fenilalanin, valin, leusin, isoleusin, triptofan, dan lisin, arganin, dan histidin juga esensial untuk bayi. Asam amino non-esensial, asam-asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh. Contohnya, valin, leusin, dan isoleusin. Protein adalah merupakan biomolekul yang merupakan polimer, dan monomer-monomernya adalah asam amino. Jadi protein dibentuk oleh ribuan atau lebih molekul-molekul asam amino. Asam amino yang satu dengan yang lainnya diikat oleh suatu ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Jadi, ikatan peptida adalah ikatan yang mengaitkan dua molekul asam amino. Ya, perhatikan, ini adalah salah satu contoh pembentukan dari protein. Di sini ada dua molekul asam amino. Jadi asam amino itu disebut monopeptida, ya. Ini monopeptida. Jadi ada dua molekul asam amino atau dua monopeptida. Dari asam amino yang satu terlepas gugus OH-nya, dari asam amino yang keduanya terlepas H. OH dan H akan membentuk satu molekul air. Maka terbentuklah ikatan peptida yang menghubungkan dari asalnya gugus karboksil yang lepas OH-nya, kemudian dengan gugus amina yang lepas atom H-nya. Ini adalah ikatan peptida. Ini adalah dua contoh dari monopeptida yang menggabung menjadi molekul protein. Tentu di dalam protein terdiri daripada ribuan molekul asam amino bisa terus membentuk polimer yang diikat oleh ikatan peptida. Inilah contoh ikatan, salah satu contoh ikatan peptida di dalam protein. Demikianlah materi yang bisa disampaikan tentang protein. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.